Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Robert Lewandowski cuma senyum saat ditanya ke Barcelona. Sementara Erling Haaland sudah pakai jersey Manchester City. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Jurgen Klopp yang menunjukkan sikap respect dengan menyebut Real Madrid klub kelas dunia. Ngomong-ngomong soal klub, ada Ronaldinho yang mengunggulkan Liverpool di final Liga Champions. Pada tahun 2018 lalu, Manchester United mendatangkan Lee Grant dari Stoke City. Lee Grant direkrut dengan harga yang cukup murah, yakni 1,7 juta euro saja. Mantan kiper Burnley ini diboyong sebagai kiper ketiga setelah David De Gea dan Dean Henderson. Kini Manchester United mengumumkan kalau Lee Grant akan pensiun. Grant pensiun pada usia 39 tahun dengan 511 penampilan di berbagai klub. Penampilan terbanyaknya terjadi saat memperkuat Derby County di mana Lee Grant mencatatkan 186 laga. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengklaim kalau laga final Liga Champions bukanlah ajang balas dendam. Sebelumnya laga ini sering disebut sebagai pembalasan skuad The Reds. Pada final Liga Champions 4 tahun lalu mereka dikalahkan Real Madrid dengan skor 3-1. Saat itu Gareth Bale menjadi pahlawan El Real dengan mencetak brace. Kini Klopp menunjukkan respect-nya terhadap skuad El Real. Pelatih asal Jerman ini menyebut kalau Real Madrid adalah klub kelas dunia. Liverpool akan bertanding melawan Real Madrid di final Liga Champions nanti. Pertandingan ini digelar di kandang timnas Prancis yakni Stade de France. Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho percaya kalau laga ini akan berjalan seimbang. Walaupun begitu, mantan pemain Barcelona ini sedikit mengunggulkan Liverpool. Ronaldinho yakin kalau skuad The Reds bisa mencetak gol lebih dulu. Selain itu, Ronaldo juga yakin kalau Mohamed Salah CS gak akan melakukan kesalahan yang sama. Tammy Abraham sudah memenangkan 3 trofi musim ini termasuk trofi Conference League. Kita pindah ke Jerman, ada Bayer Leverkusen yang perpanjang kontrak Patrick Schick. Tammy Abraham baru saja memenangkan trofi Conference League bersama AS Roma. Pada laga itu mereka mengalahkan Feyenoord dengan skor tipis 1-0. Setelah memenangkan Conference League, Tammy pun mencatatkan rekor apik. Dilansir dari ESPN, Tammy sudah memenangkan 3 trofi dalam 1 tahun terakhir. Selain Conference League, Tammy juga menjuarai Champions League dan UEFA Super Cup bersama Chelsea. Di musim ini, Tammy juga tampil gacor dan masuk ke jajaran top skor Serie A. Sebelumnya Patrick Schick disebut bakal hengkang dari Bayer Leverkusen. Selain itu, Schick dikabarkan menjadi incaran 2 raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Schick diminati oleh klub top setelah tampil gacor bersama Leverkusen. Di Bundesliga musim ini, Schick bahkan mencetak 24 gol dan cuma kalah dari Robert Lewandowski. Selain tampil gacor di Leverkusen, Schick juga tampil fenomenal bersama timnas Ceko. Sementara itu kabarnya Bayer Leverkusen resmi memperpanjang kontrak Schick sampai tahun 2027. Erik ten Hag yang resmi melatih Manchester United digadang bakal menunjuk kapten baru. Artinya Harry Maguire harus merelakan ban kapten yang sudah dia pegang sejak tahun 2020. Sebelumnya ten Hag menyebut kalau dia nggak menjamin status Maguire sebagai kapten. Berbagai media bahkan menyebut kalau ten Hag nggak memasukkan Maguire ke dalam rencananya. Kini ada 3 calon pemain yang digadang bakal menggantikan posisi kapten Maguire. Mereka adalah Cristiano Ronaldo, David De Gea, dan Bruno Fernandes. Inter Milan kabarnya nggak punya banyak uang untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas nanti. Hasilnya skuad Nerazzurri bakal mencari pemain gratisan. Kabarnya Inter Milan sedang membidik pemain AS Roma Henrikh Mkhitaryan. Kontrak Mkhitaryan di skuad serigala ibu kota akan habis di musim panas ini. Selain itu belum ada kepastian perpanjangan kontrak Mkhitaryan di Roma. Mkhitaryan sendiri tampil apik di musim ini dan sudah mencetak 5 gol dan 6 assist dalam 31 laga. Ousmane Dembélé akan hengkang dari Barcelona dan bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer. Masih soal transfer guys, ada Jules Koundé yang ingin gabung dengan Chelsea. Kontrak Ousmane Dembélé di Barcelona akan berakhir tanggal 30 Juni mendatang. Hasilnya Dembélé banyak dikaitkan dengan klub besar Eropa termasuk PSG. Kabarnya Dembélé telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Barcelona. Mantan pemain Borussia Dortmund ini akan bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer. Sebagai informasi, Dembélé sendiri tampil apik di La Liga musim ini.
Terbukti Dembele sudah menciptakan 13 assist dan menjadi yang terbanyak di antara pemain La Liga lainnya. Bek Sevilla Jules Koundé kabarnya berniat pindah ke Chelsea. Hal ini diinginkan Koundé agar bisa merumput di Liga Inggris. Sebelumnya skuad The Blues juga disebut berniat untuk merekrut Koundé. Saat itu Koundé diinginkan langsung oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Dan kabarnya Chelsea siap membuka pembicaraan setelah sanksi yang mereka terima berakhir. Sementara itu calon pemilik baru Chelsea Todd Boehly akhirnya mendapat lampu hijau dari pemerintah Inggris. Kabarnya Boehly akan mengakuisisi The Blues seharga 4,25 miliar pound sterling. Berita selanjutnya ada Alvaro Morata yang selangkah lagi untuk bergabung dengan Arsenal. Ke kabar Inggris lainnya ada Chelsea yang mengincar banyak pemain termasuk Jose Gimenez dan Pau Torres. Arsenal kabarnya tengah mencari striker baru di musim panas nanti. Tim asuhan Mikel Arteta ini disebut bakal ditinggal pergi oleh sejumlah pemainnya. Kabarnya The Gunners tertarik untuk memboyong Alvaro Morata. Bahkan Arsenal sudah menyiapkan tawaran untuk merekrut Morata di akhir musim panas nanti. Kini Morata dilaporkan sangat dekat untuk menandatangani kontrak dengan The Gunners. Selain itu Arsenal juga akan merekrut Morata dengan biaya sekitar 30 juta euro. Chelsea akan membenahi lini pertahanan mereka untuk mengarungi kompetisi musim depan. Karena The Blues bakal ditinggal sejumlah pemain andalan mereka. Kabarnya Chelsea akan memasukkan 8 nama pemain belakang ke dalam daftar incaran mereka. Beberapa di antaranya adalah Josko Vardiol, Jose Gimenez, dan Pau Torres. Selain itu Chelsea menaruh Jules Koundé sebagai prioritas utama. Peluang The Blues merekrut Koundé juga terbuka mengingat sang pemain juga berniat untuk bergabung. AC Milan baru saja merebut Scudetto musim ini. Skuad Rossoneri harus berjuang selama 11 tahun untuk kembali merebut gelar Serie A setelah terakhir melakukannya pada tahun 2010-2011. Kemenangan AC Milan ini ternyata punya catatan yang sama persis dengan PSG dan Real Madrid karena mereka sama-sama mengkoleksi 86 poin. Gak cuma poin, ketiganya juga mencatatkan jumlah kemenangan, seri, dan kekalahan yang identik. Di sisi lain, PSG dan Real Madrid juga berhasil menjuarai liganya masing-masing. Liverpool tetap merayakan parade bis terbuka seandainya nanti kalah dari Real Madrid. Kita jauh ke Italia, ada Zlatan Ibrahimovic yang menyampaikan pengakuan miris terkait cederanya. Liverpool akan bertanding melawan Real Madrid di final Liga Champions nanti. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Timnas Prancis yakni Stade de France. Kabarnya skuad The Reds akan tetap melakukan parade perayaan bis terbuka seandainya nanti kalah. Selain itu parade tersebut dirayakan 1 hari setelah laga final. Nantinya parade ini digelar untuk merayakan kesuksesan Liverpool di musim ini karena berhasil memenangkan Piala Carabao Cup dan FA Cup. Aston Villa kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan Sevilla untuk transfer Diego Carlos. Aston Villa disebut merekrut Carlos dengan biaya transfer sekitar 31 juta euro. Artinya Carlos menjadi rekrutan kedua The Villa setelah sebelumnya berhasil memboyong Boubacar Kamara secara gratis. Sebelumnya Carlos sempat diminati oleh Newcastle United. Newcastle menawar Carlos harga 30 juta euro akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Artinya Aston Villa cuma menaikkan tawaran 1 juta euro dan berhasil mendapatkan Carlos. Zlatan Ibrahimovic baru saja mengungkapkan kondisinya selama ini. Ibrahimovic mengaku bermain dengan kondisi lutut bengkak selama 6 bulan lamanya. Selain itu Ibrahimovic mengaku cuma mampu latihan 10 kali dalam 6 bulan. Bahkan ia harus disuntik painkiller yang membuatnya sulit tidur karena merasakan sakit setiap malam. Kini AC Milan mengumumkan kalau Ibrahimovic akan absen 7-8 bulan untuk menjalani operasi lutut. Akan tetapi Ibrahimovic belum memutuskan untuk terus bermain atau pensiun. Fans AS Roma merayakan kemenangan Conference League di Colosseum. Masih di AS Roma ada Tammy Abraham yang memanggil Jose Mourinho dengan sebutan paman. AS Roma berhasil pulang ke kotanya dengan buah tangan. Mereka menjuarai trofi Conference League setelah mengalahkan wakil Belanda Feyenoord dengan skor 1-0. Dilansir dari BR Football, skuad Serigala Ibu Kota pulang dan merayakan kemenangan di depan Colosseum. Selain mengibarkan banyak bendera, mereka juga membakar flare. Selain itu terdapat lukisan sang pelatih Jose Mourinho dengan kostum khas gladiator. Perayaan ini tentu dinantikan mengingat AS Roma sudah puasa gelar Eropa selama 60 tahun terakhir.
Tammy Abraham menjadi salah satu pemain paling disorot saat ini. Mantan bomber Chelsea ini tampil gacor bersama AS Roma dan masuk ke jajaran top skor Serie A. Penampilan gacor Tammy ini nggak terlepas dari peran sang pelatih Jose Mourinho. Menariknya Tammy dikabarkan memanggil Mourinho dengan sebutan paman. Tammy mengaku Mourinho nggak pernah menanyakan seberapa bagus permainannya. Akan tetapi Mourinho selalu bilang kalau Tammy bisa melakukannya dengan bagus. Piala Asia Futsal Kuwait 2022 sudah berada di depan mata. Kompetisi futsal tertinggi di level Asia ini bakal digelar pada tanggal 25 September sampai 20 Oktober. Kini AFC sudah melakukan drawing yang terdiri dari 4 grup. Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama dengan tim juara bertahan Iran, Lebanon, dan Cina Taipei. Pada hasil drawing ini, tim futsal Indonesia cukup diunggulkan untuk lolos. Apalagi skuad Garuda menempati peringkat 7 Asia dan mengungguli Lebanon serta Cina Taipei. Manchester City mendatangkan striker anyar di jendela transfer musim dingin kemarin. Saat itu The Citizen merekrut Julian Alvarez dari klub Argentina River Plate. Alvarez yang masih dipinjamkan ke River Plate berhasil tampil gacor. Pada laga Copa Libertadores melawan Allianz Lima kemarin, Alvarez bahkan mencetak double hat-trick alias 6 gol. CEO Manchester City Ferran Soriano memastikan kalau Alvarez akan bergabung ke skuad Citizen di pramusim nanti. Soriano menyebut kalau banyak klub yang berniat untuk meminjam Alvarez. Publik sepak bola mengenal Jose Mourinho dengan pelatih berjuluk The Special One. Pelatih asal Portugal ini memang istimewa karena cuma gagal meraih trofi bersama Tottenham Hotspur. Lucunya pelatih Liverpool Jurgen Klopp justru datang dengan julukan pembeda yakni The Normal One. Hal ini terlihat pada sebuah foto Klopp yang sedang minum dari cangkir. Cangkir berwarna putih tersebut bertuliskan The Normal One lengkap dengan logo Klopp yang berwarna merah. Sementara itu Klopp akan mendampingi Liverpool di final Liga Champions nanti. Jose Mourinho diklaim sebagai pelatih tersukses Manchester United setelah Sir Alex Ferguson. Sebab Mourinho berhasil menyumbangkan trofi Liga Eropa, Piala EFL, dan Community Shield. Torehan yang gagal diraih oleh pelatih-pelatih Manchester United berikutnya. Dalam wawancara, Mourinho mengaku pemecatannya saat itu nggak akan memperbaiki performa setan merah. Terbukti kata-kata mantan pelatih Real Madrid ini benar. Mourinho menyebut kalau masalah Manchester United yang utama adalah mentalitas. Next ada Robert Lewandowski yang cuma bisa senyum saat ditanya bakal bergabung dengan Barcelona. Sementara Sadio Mane tentukan masa depannya setelah final Liga Champions. Masa depan Robert Lewandowski di Bayern Munchen terus menjadi pertanyaan. Bayern Munchen harus menjual Lewandowski di musim ini seandainya nggak ingin melepasnya gratis di musim depan. Beredar kabar kalau Lewandowski berniat untuk bergabung ke Barcelona. Menariknya Lewandowski cuma tersenyum saat ditanya oleh seseorang. Saat itu seseorang tersebut bertanya apakah Lewandowski akan bergabung dengan Barcelona. Lucunya orang itu juga meminta Lewandowski untuk menjawab iya. Mohamed Salah dan Son Heung-min membuat para fansnya adem dengan menunjukkan sikap respect. Saat itu Salah mengucapkan selamat kepada Son Heung-min. Sementara Son membalas dengan berterima kasih dan juga mengucapkan selamat kepada Salah. Kedua bomber berbeda benua ini baru saja terpilih sebagai top scorer Liga Inggris. Sebab baik Salah dan Son sama-sama menutup musim dengan torehan 23 gol. Sementara itu Salah akan bersiap untuk melangsungkan laga final Liga Champions hari Minggu nanti. Erling Haaland menggemparkan publik sepak bola dengan bergabung ke Manchester City. Sebelumnya Haaland dikabarkan sudah mendarat di kota Manchester. Kini dalam video yang beredar Haaland sudah memakai jersey The Citizen di komplek latihan Manchester City. Menariknya netizen menyebut kalau Haaland memakai nomor punggung 9. Padahal nomor tersebut masih dipakai oleh bomber asal Brazil yakni Gabriel Jesus. Netizen pun menduga kalau Jesus akan memberikan nomor tersebut kepada Haaland. Masa depan Sadio Mane di Liverpool memang masih menjadi tanda tanya. Sebelumnya Mane disebut bakal hengkang setelah merasa nggak senang dengan klub yang terlalu berfokus pada Mohamed Salah. Kini jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menyebut kalau Mane cuma berfokus pada final Liga Champions nanti. Mane sendiri akan membela Liverpool dalam laga pamungkas melawan Real Madrid. Selain itu Mane juga menyebut akan menjawab masa depannya setelah laga final tersebut. Kabarnya Mane akan memberikan jawaban terbaik yang menjawab semua pertanyaan selama ini. Guys, kita masuk ke bacaan komentar ini dari Fajar Kurniawan.
Congrats Mourinho and Abraham. Iya, congrats dan semoga Arsenal musim depan bisa juara ya guys. Amin. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.